Shalom saudaraku yang terkasih, kembali lagi dalam renungan GSRI Tomang. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk kami merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, berkati kami Tuhan dalam mendengarkan agar kami bisa mendengar dan terlebih melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berjudul mengampuni yang sulit dilupakan. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 6 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya yakin dan saya percaya bahwa setiap kita pernah merasakan luka yang begitu dalam terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Luka itu begitu pedih hingga kita berasa sulit untuk memaafkan orang tersebut. Mungkin kata-kata yang kasar, yang terngiang-ngiang, atau pengkhianatan yang pernah mereka lakukan terhadap kita. Kita kemudian memilih untuk menutup diri dari orang-orang itu selamanya dan tidak mau berkomunikasi dengan dia. Bahkan menatapnya pun mungkin kita tidak sudi. Namun Yesus menantang kita dengan kata-kata yang sangat sederhana tapi mengguncang hati kita. Tuhan berkata, jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengampuni bukan hanya berbicara bagaimana kita memaafkan orang lain, tetapi soal bagaimana kita sendiri berusaha membebaskan diri sendiri dari beban yang menghancurkan hati kita. Di dalam khotbah di bukit, di situ dikatakan dalam Matius 5 ayat 7 sangat jelas disebutkan bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Yesus mengajarkan satu etika kerajaan Allah yang berbeda dari logika dunia. Saat dia mengatakan tentang mengampuni, konteksnya adalah ajaran tentang doa dan hubungan kita dengan Allah. Mengampuni bukan hanya tindakan sosial kita, tetapi tindakan spiritual yang langsung mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesus ketika ia ada di komunitas orang Yahudi yang memegang teguh hukum Taurat dan balas dendam sebagai bentuk keadilan. Yesus menghadirkan sudut pandang yang baru yang mengatakan mengampuni adalah bentuk keadilan surgawi, bukan kelemahan. Kalau kita melihat firman Tuhan dikatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang lain, hal ini mau mengatakan mengampuni bukan menutup mata atas kesalahan yang pernah mereka lakukan terhadap kita. Melupakan sepenuhnya apa yang mereka lakukan. Atau kita setuju dengan perbuatan yang mereka lakukan terhadap kita. Tetapi mengampuni artinya kita melepaskan hak kita untuk tidak membalas dan menyerahkannya kepada Tuhan yang memberi keadilan atas setiap perbuatan manusia. Dikatakan juga Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Hal ini mau mengatakan bahwa mengampuni dan menerima pengampunan Allah itu saling terkait. Jika hati kita keras dan penuh dendam, kita menutup pintu bagi berkat Allah dalam kehidupan kita. Ini bukan ancaman dari Tuhan, tetapi satu realitas spiritual. Tuhan ingin kita mengalami kebebasan melalui pengampunan. Yesus sendiri adalah teladan yang memberikan pengampunan yang sempurna bagi kita manusia yang tidak sempurna. Di atas kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kristus mengampuni orang yang menyakiti dirinya. Bahkan mereka menyakitinya dengan sangat brutal. Mereka memukul, mereka mengolok-olok dia, mereka mentertawakan dia. Mereka menjadikan dia begitu hancur. Tapi Tuhan mengampuni mereka. Rasa sakit yang luar biasa dialami oleh Yesus. Pengampunan yang sulit diberikan kepada manusia menjadi mungkin karena ada kuasa Kristus dalam hati kita. Melalui Yesus kita belajar bahwa pengampunan bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan iman yang memperoleh kekuatan dari kasih Allah.
Kadang orang mengatakan, saya mengampuni dia, tapi saya tidak lupa dengan perbuatannya. Ada orang yang mengatakan demikian. Ketika dia mengatakan saya tidak lupa dengan perbuatannya, ketika ada orang itu, dia berpura-pura baik untuk bertemu dengan orang itu, misalnya tertawa, tapi hatinya masih menyimpan kemarahan terhadap orang itu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa pada waktu kita mengampuni, ada damai sejahtera dalam hati kita. Sehingga kita ketemu dengan orang itu pun tidak menjadi satu beban yang kemudian merusak damai sejahtera Allah yang ada dalam hati kita. Kita tidak bisa mengampuni orang lain jikalau bukan Tuhan yang membuat kita mampu. Itu sebabnya mintalah kuasa Kristus supaya kita bisa memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Mengampuni kesalahan yang sulit sekalipun. Mungkin kesalahan ketika kita diperlakukan tidak adil, kesalahan ketika kita dilecehkan, kesalahan ketika kita dibicarakan, kesalahan ketika kita disalah mengerti. Bahkan ketika kita tidak dianggap sama sekali. Hanya Kristus yang bisa memberikan kita kuasa supaya bisa mengampuni. Tidak ada manusia yang bisa memaafkan sepenuhnya dengan kekuatannya sendiri. Maka mintalah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, tolong aku mengampuni seperti Engkau telah mengampuni diriku. Pada waktu kita menyadari bahwa Tuhan mengampuni kita, manusia yang berdosa, yang seringkali mengecewakan Tuhan, yang seringkali kita salah paham sama Tuhan. Tuhan kita kasih sesuatu yang baik, tapi kemudian kita salah paham dan berkata Tuhan tidak mengasihi. Tapi Tuhan tetap membuka tangannya dan mengatakan kepada kita, anakku, engkau senantiasa kukasihi, kembalilah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kadangkala kami sulit mengampuni kesalahan orang lain yang begitu menyakiti kami. Tapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.